Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, di sini saya menyampaikan penggunaan sabdu yang telah saya asmakan. Jadi kalau mandi Allah nurun, Allah maha cahaya. Karena bersabda, dalam hatiku, jadikan nur dalam pendengarku, sehingga sampai nur dalam buluku, nur dalam dagingku, nur dalam tulangku, dan sampai nanti dalam kubur pun supaya tetap saya bercahaya. Jadi doanya itu kalau menggunakan sabun Allah nurun, terus sampai selesai mandi. Allah nurun, Allah nurun, Allah nurun, Allah nurun, supaya hidupnya itu dalam cahaya dunia dan sampai akhirat. Itu doanya. Yang kedua, perlu di sini saya sampaikan, 3.000 tahun yang lalu, 3.000 tahun yang lalu, Pulau Sumatera ini namanya Suwarna Dwipa. Suwarna Dwipa itu termasyhur
sejak 3.000 tahun lalu. Suwarna artinya emas. Dwi artinya dua. Pa artinya pantai. Jadi banyak emas di Sumatera ini sejak dahulu. Emas yang terletak di antara dua pantai, pantai laut dan pantai darat. Di dalam kitab yang judulnya Tiga Agama Suci, kitab judulnya Tiga Agama Suci, yang mengarang namanya Sami Awad. Pengarangnya orang Palestina. Di situ disebutkan Nabiullah Sulaiman waktu dilantik menjadi raja tahun 922 sebelum Masehi. Tahun 922 sebelum Masehi itu Nabiullah Sulaiman. Kemudian di dalam kitab Bible bab raja-raja pasal 9 ayat nomor 27 sampai 28. Baginda Sulaiman perintah pelaut-pelautnya supaya mengambil emas di Pulau Ophir. Baca sendiri dalam kitab Bible. Kemudian mengambil emas di Pulau Ophir itu dapat 420 talenta. 1 talenta beratnya 34 kilo emas. Jadi 34 kilo emas itu kali 420 mengambil dari Pulau Ophir. Di dalam kitab itu tidak ada keterangan Ophir itu di mana tempatnya. Kemudian saya temukan tempatnya Ophir itu di dalam kitab Dairatul Ma'arif Qurun Isrun, penyusunnya Profesor Wajdi Bayi Mesir, bahasa Arab. 10 jilid besar. Di jilid 1 ini diterangkan bab silsilah gunung Ophir itu ada di Sumatera. Jadi jelas 3.000 tahun itu Nabi Sulaiman perintah mengambil emas di Swarnadipa, yaitu di Ophir. Yang ini menjadi kebanggaan nasional. Kebanggaan nasional. Itu kebanggaan nasional pertama.
Maka tahun 2006 tertarik oleh kata-kata Swarnadipa itu, saya berkunjung ke Sumatera, berputar-putar di Sumatera lamanya 1 bulan. Saya di Sumatera ini. Dari kota ke kota saya kunjungi. Dari danau ke danau. Dari danau Ranau, danau Singkara, danau Maninjau, danau Tuba, saya kunjungi. Dari masjid ke masjid saya kunjungi. Setelah saya 1 bulan, kemudian saya simpulkan Pulau Sumatera ini. Jadi Pulau Sumatera ini gudangnya sesuatu yang dapat menjadi kebanggaan nasional. Gudangnya di Pulau Sumatera ini. Saya mengunjungi masjid di Palembang. Yang dua, saya mengunjungi masjid raya di sini. Namanya lupa, masjid raya apa itu? Yang dekat Istana Maimun. Setelah saya masuk, memang saya mempunyai kenangan indah terhadap kota ini. Setelah saya masuk masjid Istana Maimun, pada waktu itu belum ada warga Toreko Sidikiyah di Medan ini, belum ada. Tapi saya masuk ke Istana Maimun. Subhanallah. Banyak kesan-kesan dalam Istana Maimun itu. Kemudian saya berdoa di dekatnya mihrab. Saya membaca surat Idza Ja'a Nasrullah wal Fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah itu saya baca Nasrullah wal Fathu, Nasrullah wal Fathu, Nasrullah wal Fathu sampai 10 kali dengan hati mendoa kepada Tuhan, wahai Tuhan, perkenankanlah perkembangan Sidikiyah sampai ke kota Medan perjuangan ini. Itu waktu itu saya berdoa di Masjid Raya Medan. Itu awalnya. Saya mohon kepada Allah supaya perkembangan Toreko Sidikiyah sampai terbuka ke Medan. Fathu itu artinya terbuka. Di situ ada Nasrullah, artinya pertolongan Allah. Kalau pertolongan Allah sudah turun, mesti wal fathu, segala jalan terbuka. Kalau pertolongan Allah sudah turun, yang tadinya dianggap mustahil, tidak mustahil. Yang membuhul terurai, yang gelap jadi terang, yang berat jadi ringan, yang benci jadi cinta,
Itu kalau nasrullah wal fathu. Nasrul fathu artinya terbuka segala. Kalau belum datang nasrullah, tidak ada satupun yang bisa membuka. Kalau sudah terbuka, tidak ada siapapun yang menutup. Alhamdulillah. Setelah itu sampai sekarang berapa tahun mulai saya berdoa itu? Tahun 2006. Alhamdulillah doa saya itu kabul. Sekarang di kota Medan sudah ada Kausaran Putri dan sudah dapat tanah untuk persiapan mendirikan Jamiatul Mulyadin. Oleh sebab itu saya datang ke sini syukur, perwujudan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa saya sudah dikabulkan. Setelah itu saya berbincang-bincang dengan sebagian keluarga Istana Maimun. Di situ kenangan saya yang indah. Beliau itu lupa namanya itu. Beliau itu bilang, kalau Bapak Yai mau mendirikan pesantren, keluarga Istana Maimun punya lahan, silakan. Kalau mau mendirikan pesantren di Medan, saya sambut insya Allah. Nah, setelah itu kenangan indah lagi. Saya beli batu. Batu itu banyak, tapi yang saya pilih hanya satu, warna hijau. Di rumah saya jadikan cincin. Karena cincin itu asalnya kata-kata cinta-cinta, tai dipotong tinggal cincin. Asalnya cinta-cinta. Kemudian cintanya tai dipotong jadi cincin. Saya jadikan cincin. Sampai sekarang pun masa Pak sampai ini beli dari Istana Maimun. Kenangan indah. Ya. Setelah di rumah ada orang yang senang cinta dengan batu, tapi saya nggak tahu batu apa ini, nggak tahu. Akan ditukar kalau nggak boleh, ditukar dengan sembrut kolbu. Saya tidak boleh, ini kenangan indah. Kalau mau tidak boleh. Ditukar dengan sembrut. Saya mau beli. Berapa? 100 juta. Oh, enggak boleh. Kalau uang 1 juta dibanding dengan kenangan saya dengan Istana Maimun, enggak ada apa-apanya. Itu kenangan saya indah di kota Medan ini. Medan perjuangan untuk pindah dari sesuatu yang negatif menuju kepada sesuatu yang positif. Jadi kota Medan ini medan perjuangan. Makanya saya tadi menyaksikan berbondong-bondong, ya Allah, duit kok tari-tarian. Itu kenangan
manis kenangan indah waktu saya di Medan. Kemudian saya bermalam di hotel namanya Hotel Garuda. Kalau memang ada hotel namanya Garuda, saya bermalam di Hotel Garuda. Kalau memang ada, ternyata ada di Hotel Garuda. Di situ saya ingat lambang negara kita ini adalah Garuda Pancasila. Siapa panitia lambang Garuda Pancasila ini? Panitia yang membuat lambang Garuda Pancasila ini dari Sumatera 2 orang, dari Jawa 2 orang, ada dari Kalimantan 1 orang. Siapa dari Sumatera? 1 Profesor Muhammad Yamin, dan 2 Bapak Muhammad Natsir yang pernah menjadi ketua umum Masyumi. Itu termasuk panitia lambang. Mungkin orang Sumatera sendiri tidak tahu. Nah, itu jadi kebanggaan nasional. Sekarang dipakai semua. Kemudian saya bermalam lagi, pindah ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Saya bermalam di Hotel Novotel di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi ada kenangan indah lagi. Bukit Tinggi kota yang membungkem penjajahan. Waktu berkaur-kaur di luar negeri, setelah Presiden Soekarno ditangkap, Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap, berkaur-kaur di luar negeri, Republik Indonesia sudah tidak ada tamat riwayatnya. Sudah tidak ada. Yang ada perampok-perampok saja. Itu tahun 48. Ternyata pemerintah pusat darurat ada di Bukit Tinggi. Waktu itu yang menerima mandat Syafruddin Pawironegoro. Setelah masih ada, akhirnya Belanda dituduh oleh dunia internasional, bohong kamu. Nyatanya Republik Indonesia masih ada. Jadi dibungkem oleh kota Bukit Tinggi. Itu jadi kebanggaan nasional. Dan pula Bukit Tinggi itu kota kelahirannya Bapak Bangsa, yaitu K.R.S. Muhammad Ator, sekarang disebut Hatta. Itu Bapak Bangsa kita. Asalnya namanya Muhammad Ator. Karena mbahnya itu mursyid tarekat Naqsyabandi Kholidiyah, mengidolakan
ulama tasawuf besar, namanya itu Fariduddin Athor di negeri Nisabur, sama dengan tempat kelahirannya Imam Ghazali, mengidolakan Fariduddin Athor. Fariduddin Athor itu yang mengarang kitab Mantiqut Thair, tasawuf tingkat tinggi. Athor itu artinya semebrak wangi, harum, menggambar. Itu Athor. Maka dalam kitab juga tiap pindah bab mesti diikuti doa itu. Adillahumma qoblal karim bi artin syadiyim min sholati wa taslim. Jadi Athor artinya harum semebrak Athor. Sehingga sebutan berubah Muhammad Hatta. Waktu saya di Bukit Tinggi itu, saya renung-renung. Kenangan indah bagi saya di Bukit. Dan tafsir orang sebenarnya ikhlas itu Bapak Muhammad Hatta. Bagaimana ikhlasnya? Karena masalah ideologi, rela ikhlas meninggalkan jabatan wakil presiden Muhammad Hatta. Padahal kedudukan yang tinggi yang kedua di Indonesia, dengan ikhlas ditinggalkan karena masalah ideologi. Itu tafsirnya orang yang ikhlas Bapak Muhammad Hatta. Jadi banyak kenangan-kenangan. Pada tahun 396 muncul negara Kedatuan Sriwijaya. Di dalam kitab Almanak Jagat, wilayahnya Sriwijaya itu seluruh Sumatera, seluruh Jawa, seluruh Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, sampai Sri Lanka itu masuk wilayah Sriwijaya. Ini pun menimbulkan kebanggaan nasional lagi. Kemudian siapa yang bangun keajaiban dunia yang diakui UNESCO di Indonesia itu, yaitu Borobudur, mulai dibangun tahun 622 sampai terjadi tahun 800 Masehi. Borobudur yang jadi keajaiban dunia, diakui oleh UNESCO, diakui oleh internasional. Sampai sekarang ini itu pun dari Sriwijaya, dari Jakarta, itu pun menimbulkan kebanggaan nasional. Jadi gudangnya ini. Kemudian Sumatera ini, coba ada namanya daerah Barus. Pada zaman dahulu, dinasti Fir'aun Mesir sampai 30 dinasti. Kalau Fir'aun
sampai 30 Fir'aun itu wafat di mumi. Banyak untuk mumi itu mengambil dari Sumatera, dari Barus. Madunya ambil dari Barus. Itu pun menimbulkan kebanggaan nasional. Jadi banyak. Dan sekarang ini syair perahu, syair tasawuf, isinya hanya la ilaha illallah. Yang nyusun orang Sumatera, Hamzah Fansuli, sekarang sudah diajukan ke UNESCO supaya menjadi ingatan dunia internasional. Sekarang sedang proses. Namanya syair perahu. Itu pun menimbulkan kebanggaan lagi bagi nasional. Ini perlu saya sampaikan bahwa Sumatera ini memang gudangnya sesuatu yang dapat menjadi kebanggaan nasional. Tahun 1928 bulan Oktober tanggal 28 terjadilah Sumpah Pemuda. Di dalam Sumpah Pemuda itu mencari bahasa negara menjadi bahasa. Karena bahasa di Indonesia ini dialeknya saja 570 dialek. Kemudian dikerucutkan menjadi bahasa Indo 57 bahasa Indo. Dari 57 bahasa Indo itu disaring lagi mana yang bisa jadi bahasa persatuan. Akhirnya untuk filternya lolosnya Gurindam 12 yang nyusun Ali Haji penyengat, sehingga sekarang menjadi bahasa persatuan seluruh Indonesia, juga dari Sumatera jadi bahasa negara. Itu pun menjadi kebanggaan nasional. Wah, masih banyak. Kalau saya teliti banyak. Coba 60 tahun Sultannya Aceh itu wanita. 60 tahun wanita. Setelah Iskandar Muda, 1 Sultanat Sofiyatu Jinsah, 2 Sultanat Zakiyatu Jinsah, nomor 3 Sultanat Kamalat Shah. Jadi wanita politikus megang pucuk pimpin negara itu sejak dulu ada di Sumatera. Itu pun jadi kebanggaan nasional. Di samping pahlawan Cutnya di pintu gerbang masuknya Islam ke Indonesia melalui Sumatera, tidak melalui Jawa, tidak melalui Madura, melalui Sumatera. Jadi pintu gerbang Islam itu masuknya melalui Sumatera. Oleh sebab itu Aceh dinamakan Serambi Mekah. Mekah masjidnya serambinya Aceh. Ini itu pun jadi kebanggaan nasional.
Begitu pula waktu negara kesatuan Republik Indonesia masih melarat si cumpang camping. Melarat cumpang camping. Negara kok orang duwe pesawat. Dalam sejarah asal tidak dilupakan. Pertama mempunyai pesawat terbang itu dari sodakonya orang Sumatera. Sodakonya orang Sumatera mengumpulkan sedikit emas dikumpul untuk beli pesawat terbang. Itu pun jadi kebanggaan nasional. Makanya tadi kok semangat sodako. Rupanya ada kisarannya itu. Jadi seandainya pada waktu itu tidak dibungkem oleh Bukit Tinggi, habislah sudah tamat Republik Indonesia. Jadi sejarah harus diakui, jangan dipelintir-pelintir. Harus diakui, dipelintir-pelintir. Jadi alhamdulillah kalau Tarekat Siddiqiyah bisa berkembang masuk di Sumatera, terutama di kota. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam satu kota ini, di dalam tahun ini, di bulan ini, ada dua acara yang bersifat nasional. Di sini, di kota Medan, satu acara yang bersifat nasional MTQ. MTQ. M itu dari perpanjangan musabaqah bahasa Arab, artinya perlombaan. T tilawat, membaca. Quran, jadi perlombaan membaca Al-Quran secara nasional. Ini sudah ditakdirkan Allah di kota Medan ini. Dan nomor 2 acara tasyakuran. Tasyakuran tahun baru Hijrah. Sekarang ini di sini, ini pun bersifat nasional. Cuma yang satu itu perlombaan membaca Al-Quran, dan di sini perlombaan mengamalkan isinya Al-Quran. Ya. Nah ini perlombaan mengamalkan isinya Al-Quran ini. Jadi untuk pelengkap. Kalau membaca tidak diamalkan untuk apa? Jadi dilengkapi jadi masalah nasional. Kaum putri tasyakuran tahun ini melengkapi acara nasional MT, sama-sama nasionalnya. Tadi saya dapat laporan yang datang itu dari 26 provinsi. Ini kan acara nasional. Jadi Tarekat Siddiqiyah ini memang banyak menimbulkan sejarah baru yang bersifat nasional. Sejarah baru yang bersifat nasional. Ini fakta bicara.
Jadi acara kita ini sifatnya sifat nasional. Sebelum organisasi Putih Hajarullah ini mengadakan tahun baru Zasanah belum ada. Yang ada secara parsial-parsial daerah-daerah, belum ada yang bersifat nasional. Baru dari organisasi kaum putih. Dan ide itu bukan saya, bukan dari saya, dari organisasi kaum sarang putih sini. Ini menjadi kebanggaan. Sejarah baru. Tiap-tiap bulan Maulid. Biasa orang mengadakan peringatan bulan Maulid, tapi secara parsial-parsial tidak ada. Tapi di Torekot Sidikiyah tiap-tiap bulan Maulid mengadakan santunan nasional. Ini pun bersifat sejarah baru. Sebelum itu tidak ada. Santunan nasional itu tidak ada. Berapa miliar harta. Sampai Malaysia pun ikut santunan nasional. Ini sejarah baru. Tiap-tiap 17 Agustus biasa orang mengadakan perayaan-perayaan. Tapi mana yang membangun rumah layak huni dihitung sampai sekarang ini sudah ada 1.500 rumah dipersembahkan dengan ikhlas untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini sejarah baru yang muncul dari Torekot Sidikiyah. Jadi banyak lagu kebangsaan Indonesia sudah lama dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Tapi siapa yang memfilmkan penciptanya? Wadi Supratman. Dan sekarang diputar di seluruh gedung biskup ini. Ya dari Sidikiyah. Dan kemarin saya naik pesawat Garuda, diputar di pesawat, dikontrak 1 tahun. Ini sejarah baru supaya kita tahu. Dan baru saja diadakan festival film di Bali, ditunjuk supaya jadi festival film. Itu nanti kalau lolos akan diputar di festival di luar negeri, di Prancis. Nah, ini harus mempunyai kebanggaan nasional. Nah, dari kebanggaan ini nanti bisa menimbulkan rasa cinta tanah air. Jadi Torekot sedikit Torekot yang menimbulkan sejarah baru. Mengapa sejarah baru? Karena sebelum itu belum ada. Pesantren di seluruh dunia sekarang ini jumlahnya 20.000 pesantren. Mana pesantren yang memproduksi film pahlawan lagi? Tidak ada. Baru di Sidikiyah
Iya. Ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Banyak. Mana organisasi yang ikrar tidak meninggalkan jati diri bangsa? Ada. Jadi itu nanti kalau saya ungkap satu persatu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan misalnya ulama tasawuf besar Baghdad namanya Abu Bakar Shibli. Abu Bakar Shibli, ulama tasawuf, juga mursyid tarekat Siddiqah dahulu. Beliau itu mempunyai toko di pasar Baghdad. Toko ada yang dipercayakan untuk jualan di toko. Pada suatu saat terbakar pasar Baghdad, berapa ratus kios terbakar. Anehnya tokonya Syekh termasuk tidak terbakar. Setelah itu ada laporan yang menjaga toko itu. Syekh, ada musibah besar di pasar ibu kota Baghdad. Musibah apa? Musibah kebakaran. Habis semua jadi api bakar. Kecuali toko Syekh sendiri tidak tersentuh oleh api. Pada waktu itu Syekh mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Setelah itu sadar bahwa ucapannya Alhamdulillah itu salah letak kayu pasang. Nangis jerit Abu Bakar Shibli sampai tobat lamanya 10 tahun atas kekeliruan meletakkan Alhamdulillah. Mestinya menurut Al-Quran pertama harus diucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ditujukan kepada yang kena bencana. Setelah itu membaca Alhamdulillah ditujukan kepada orang-orang yang masih selamat tidak sampai terbakar. Jadi pertama harus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nas Al-Quran surat Al-Baqarah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Tapi
waktu itu lengah. Syekh Abu Bakar Syibli itu keliru cara meletakkan kalimat alhamdulillah. Memang kalimat alhamdulillah itu di dalam hadis termasuk afdalul kalam ilallah, utama-utamane kalimat bagi Allah. Alhamdulillah termasuk kalimat ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah. Alhamdulillah itu termasuk khairul kalam ilallah, sebagus-bagus kalimat bagi Allah. Alhamdulillah itu termasuk afdalul doa, doa yang paling utama. Alhamdulillah itu termasuk junnatun minanar, perisai dari neraka. Alhamdulillah termasuk kalimat khutnal khotoya, perontok dosa. Alhamdulillah termasuk baqiyatus sholihah, begitu mulianya, tapi salah meletakkan. Mestinya yang dahulu itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bela sungkawa kepada orang-orang kena bencana. Setelah itu baca alhamdulillahirabbil alamin, ditujukan kepada yang masih selamat. Setelah itu nangis, mengumpat-umpat dirinya sendiri. Dirinya itu diumpat-umpat. Abu Bakar, kamu ini orang yang bagaimana? Kamu melek terhadap tubuhmu sendiri, tapi kamu buta terhadap tubuhnya orang yang terbakar. Kamu hanya melek, tahu meripatmu kepada keselamatanmu sendiri, tapi kamu buta terhadap penderitaan ribuan orang. Bagaimana menderitanya? Tempat sumber kehidupannya ya habis. Di mana letak kemanusiaanmu? Kamu hanya mementingkan dirimu sendiri. Orang lain kamu anggap tidak penting. Jadi dirinya itu baik itu. Mengapa hatimu buta? Hanya melek lahirmu saja. Nangis sampai tobat 10 tahun. Nah, oleh sebab itu bagi orang setidak, kalau dengar ada musibah seperti di Palu dan di lain-lain itu, cepat baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru membaca alhamdulillah, syukur masih ada yang selamat. Sebab bencana itu di mana-mana bisa terjadi. Bagaimana dibayangkan susahnya orang kena tsunami, bencana gitu. Mungkin bisa menimpa diri kita. Sebab di mana-mana saja bisa bencana itu. Nah, oleh sebab itu diperintahkan dalam agama ini harus melaksanakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam lisan, kemudian dalam hati sadar bagaimana penderitaan, dan diamalkan dalam perwujudan arkan.
nyumbang, memberikan pertolongan kepada orang kena musibah. Jadi tak cukup inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di lesan saja, tidak cukup. Harus diamalkan di lesan, diamalkan di hati, diamalkan dalam perbuatan. Oleh sebab itu setelah saya dengar gempa di Aceh, lekas saya perintah menurut kemampuan bangun 10 rumah di Aceh. Dengar lagi bencana gempa bumi di Jogja. Cepat lagi supaya melaksanakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, membangun rumah sampai 90 lebih di Jogja. Dibiayai sendiri dan relawan saya kirim ke sana. Di situ bondo juga. Setelah dengar, saya kirim ke sana. Baru saja ini dengar bencana Onok Lombok. Cepat-cepat supaya melaksanakan amalan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un secara nyata. Bantuan saya kirim ke sana. Dan sekarang ini bencana menimpa Donggala dan menimpa Palu. Bagaimana susahnya pernyataan ya Allah. Nah ini supaya warga saja ini nyumbang, nanti dikirim ke sana sumbangan itu menurut kemampuan kita. Jadi kalau mengeluarkan uang untuk itu, langsung percaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sampai begitu sumbangan. Rahasianya sedekah, nyumbang orang kena bencana dengan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, hebat. Sampai bighairi hisab, pahalanya tanpa dihitung, tanpa dihitung. Dalam Al-Quran ada pahala amalan dilipat gandakan 2 kali, ada yang dilipat kali 10 kali, ada pahalanya dilipat kalikan sampai 700 kali. Tapi kalau kita nyumbang, bantu mengamalkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, masukkan uang, pahalanya tidak terbilang banyaknya, bighairi hisab. Oleh karena itu saya mengetuk hati kepada warga sedunia, sumbangkanlah orang kena bencana saudara kita yang di Palu dan di as-shadaqatu daf'ul bala. Dengan sedekah masuk ini menolak bala, kita akan selamat. Sebab kemungkinan bencana itu jatuh di mana-mana. Bagaimana kalau sampai kita na'udzubillah, bagaimana penderitaan. Oleh sebab itu jangan eman-eman nyumbang. Begini caranya itu sumbang. Misalnya 10.000, 1 juta sumbang dengan ikhlas,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niat sing ikhlas. Melaksanakan perintah Rasulullah. As-sadaqatu daful balak. Itu nanti diri kita, warga kita, jamaah kita, insya Allah selamat dengan Allah. Nah itulah yang perlu saya pesankan. Sumbanglah masalah pencadung galah palu. Tapi saya pesan itu. Masalah spontanitas ini sebagai harus disumbangkan kepada saudara-saudara kita yang sedang menderita perhati. Itulah pesan saya. Kalau saya tidak berpikir saya ini dosa, saya tanggung jawab mempunyai murid sekian banyaknya ini. Memang ya, organisasi lain itu heran, takjub dengan si tiga itu. Nggak pernah minta bantuan uang dari luar masuk, kok metu terus. Kok gak entek-entek. Betul bangun terus bangun. Ini uang dari mana? Itu maklum orang materialis kan heran.